Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kisah, telah tersiar kabar bahwa Abu Nawas mau terbang. Berita itu dengan cepat menggemparkan seluruh penjuru kota. Banyak yang ingin tahu tentang berita itu sehingga mendatangi Abu Nawas secara langsung. Tetapi dengan santai Abu Nawas menjawab, "Betul, saudara-saudara, saya mau terbang," jawab Abu Nawas seperti dikutip dari buku Abu Nawas Mau Terbang, karya Aziz Mustafa. Berita jika Abu Nawas mau terbang sudah menyebar dari perkotaan hingga pedesaan. Kabar itu pun juga sampai ke telinga Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Baginda begitu kaget dan sedikit panik sebab kabar itu sudah membuat kehebohan di seluruh penjuru negeri. Banyak yang bertengkar dan berdebat tentang kebenaran berita itu. Ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Karena sudah menimbulkan keresahan di masyarakat, Baginda Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana. Sesampainya di istana, langsung saja Baginda bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, betulkah kamu mau terbang?" "Betul Baginda," saut Abu Nawas dengan cepat. "Saya memang mau terbang," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Kapan dan di mana?" saut Baginda Raja. "Hari Jumat yang akan datang ini di menara Masjid Baitus Salam," jawab Abu Nawas. "Baiklah Abu Nawas, karena berita ini sudah membuat banyak perdebatan di kalangan masyarakat, maka pengadilan masyarakat akan memutuskan nasibmu bila engkau berbohong. Sesuai dengan peraturan di negeri ini, kamu akan mendapatkan hukuman berat jika berbohong. Berbohong dan membohongi sama dengan menipu, sedangkan menipu bisa dijerat hukuman paling berat, yakni hukuman gantung." Banyak orang yang telah mengetahui pemanggilan Abu Nawas di istana oleh Baginda Raja. Abu Nawas telah mendapatkan ancaman jika berbohong akan dihukum gantung. Mereka tak sabar menunggu hari di mana Abu Nawas terbang atau akan dieksekusi gantung. Pada hari Jumat yang telah tiba, masyarakat sudah berbondong-bondong memenuhi halaman Masjid Baitus Salam. Tak jauh dari area itu, peralatan untuk melaksanakan hukuman gantung pun telah disiapkan manakala Abu Nawas berbuat bohong. Akan tetapi, orang-orang yang sudah menyesaki dan berkerumun di masjid terpana melihat Abu Nawas yang dengan santainya berjalan. Abu Nawas tanpa ragu melangkah menaiki menara masjid. Orang-orang pun bertanya-tanya, benarkah Abu Nawas akan terbang? Ada pula yang berkata, silahkan terbang Abu Nawas. Kalau kamu terbang pasti akan jatuh dan mati. Tetapi kalau kamu tidak terbang, kamu akan mati digantung. Suasana menjadi sangat tegang dan hening. Saat Abu Nawas sudah sampai di puncak menara masjid, semua mata tertuju pada Abu Nawas, seolah mereka merasa akan menyaksikan kejadian yang luar biasa. Sementara di atas masjid, Abu Nawas berdiri dan mulai beraksi. Abu Nawas mulai menggerak-gerakkan tangannya, seolah dia akan terbang.
Ia berulang kali merentangkan tangannya dan mengibas-ngibaskan tangannya, berulang-ulang seperti burung yang akan terbang. Ia melakukan itu berulang kali sampai beberapa menit berlalu. Tetapi nyatanya Abu Nawas tak kunjung terbang. Di pelataran orang-orang saling menolehkan wajahnya. Jantung mereka semakin berdegup dengan kencang lantaran hakim sudah bersiap untuk memutuskan hukuman. Tetapi Abu Nawas malah dengan santainya turun dari menara masjid. "Apakah kalian tadi melihat bahwa saya mau terbang?" tanya Abu Nawas kepada hadirin setelah sampai di bawah. "Ya, kamu menggerak-gerakkan tanganmu seolah mau terbang," jawab banyak orang. "Lalu apakah saya berbohong bahwa saya mau terbang dari menara Masjid Baitus Salam?" tanya Abu Nawas lagi. "Saya tegaskan bahwa saya mau terbang." Orang-orang pun hanya menggeleng-gelengkan kepala kepadanya tanpa ada suara yang keluar. "Nah, bagaimana? Saya kan tidak bilang bahwa saya Abu Nawas bisa terbang. Akan tetapi saya berkata saya mau terbang. Jadi saya mau terbang, tetapi saya tidak bisa terbang," jelas Abu Nawas sambil tertawa. Orang-orang pun menyadari bahwa inilah kecerdikan olah kata dan perilaku Abu Nawas. Abu Nawas memang terkenal dengan keilmuan, terutama ilmu sastra Arab dan tata bahasa. Ia bisa mengubah sesuatu yang tak mungkin menjadi mungkin dengan caranya. Hakim pun menjadi tak berdaya. Mereka kesulitan mencari pasal untuk menjerat Abu Nawas karena merasa ini hanyalah permainan kata dan penafsiran. Dalam permainan kata ini, Abu Nawas tidak terbukti berbohong. Kemudian pelajaran yang dapat diambil, berhati-hatilah jika menerima sebuah berita. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, akan tetapi renungkan dahulu, pikirkan dahulu, dan analisa terlebih dahulu sebelum bertindak, kata Abu Nawas kepada khalayak ramai. Sesampainya di istana, para algojo menceritakan apa yang terjadi hari itu. Ia menceritakan kepada Baginda Raja Harun ar-Rasyid. Kemudian Baginda Raja bukannya marah atau kecewa, Baginda malah tertawa terbahak-bahak. "Sudah kukira ini hanyalah ulah Abu Nawas. Aku sudah berulang kali dibuatnya tertawa oleh kecerdikannya. Baginda sudah paham dengan karakteristik Abu Nawas." Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.